pakai 2 telunjuk sama 2 jempol. Kalau 4 jari ya mainnya kan 4 jari. Kalau gue lihat Nerpeko main, dia itu malah mainnya di kiri itu sama telunjuk jempol, tapi untuk kanan itu mainnya pakai ngejepitnya itu pakai jari tengah. Wah. Jadi nggak digeletakin gitu loh. I see. Gue dari pas gamenya Nerpeko keluar tuh gue berpikir kok bisa ya orang main begitu ya. Jadi kayak dijepitnya tuh nggak orang pada umumnya gitu. So ya mungkin itu salah satu rahasia dari seorang Nerpeko ya, karena close combat dia juga tentu nggak bisa diragukan lagi. Kita semua tahu lah tatap mata Peko sejak season pertama sampai sekarang tetap eksis, menandakan masih tetap kompetitif ya Flo ya. Iya, jadi kalau dia tuh di tangan kanan dia, jempol digantikan dengan telunjuk. Telunjuk itu pakai jari tengah dia. Oh iya. Jadi dia nge-scope pakai jari tengah mainnya. Dan gue pernah nyoba kan. Gue penasaran karena kalau kata-kata orang gak cuma dia yang mainnya kayak gitu. Gue penasaran kan. Kalau nggak salah Boong juga mainnya gitu, cuma Boong 3 jari. Jadi jempol kanan diganti pakai telunjuk kanan mainnya. Ya itu menurut gue unik, tapi ini dia yang lebih unik lagi di mana NFT pindah drop tampaknya cukup membuat tim Face Clan kaget, udah bingung ya, kok ada tim lain yang ngisi area ini. Betul banget. Karena setahu gue Face Clan tuh kan ngincer ke arah Gergopol. Nah itu dia. Ke arah Gergopol, mungkin tadi karena nggak nyampe, mereka nyari kendaraan yang kerebut, NFT punya informasi bahwa kalau gue jadi NFT sih gue tahu sih ini di mana. Karena kan mereka pindah tempat, nyari kendaraan, udah pasti tahu nih kita lihat potensi ketemu orang Jawa siapa aja. Ya betul banget, pasti saat berpindah tempat dia metain juga dong siapa nih kira-kira yang ada di dekat mereka, dan dengan jalur pesawat seperti itu ya Face Clan menjadi salah satu yang paling utama lah dekat dengan bagian NFT yang tadi sekitaran Ruins. Ini udah mau circle kedua aja. Rumah 6 yang warnanya sekarang berubah dari kuning udah diupdate ke arah hijau muda, dan ini dia NFT udah mulai mengambil lagi beberapa vehicle yang lain. Drone kita masih mengudara juga, Petronas yang udah mulai bergerak ke arah sekitaran Georgiopol juga. Drone masih terbang juga. Ada drone yang lain tentunya dari NFT udah di bagian lower ground tentunya. Flippy udah mulai menyeberang juga, berarti menandakan mereka tidak rotasi dengan menggunakan vehicle, tapi compound by compound, on foot juga, dan akhirnya touchdown di perempatan yang biasa dimainkan oleh Aura maupun Morph. Betul, ini dari tim NFT kita bakal lihat biasanya mereka adalah tim pinggir zona. Sekarang mereka menempatkan diri di tengah-tengah zona. Kita bakal lihat nih dari revolusi yang dilakukan oleh tim NFT, meninggalkan pinggiran zona, meninggalkan Novo, pindah ke tengah-tengah zona. Akankah mereka bisa memaksimalkan hari ini? Karena seperti yang kita tahu NFT menjadi satu dari 4 tim yang lolos ke Super Weekend pertama. Ya, dan ya kita bilang secara mayoritas ya tim butuh 2 minggu buat lolos. Ya betul banget. Meskipun minimal banget gak sih? Biasanya gitu, tapi memang ada beberapa kasus yang cukup ekstrim kayak tim Nero yang seminggu Super Weekend pun bisa lolos, tapi ya baik lagi itu kan ekstrimnya. Kita lihat rata-ratanya biasanya butuh 2 minggu minimal. Itu pun masih battle 2 minggu. Iya itu benar-benar masih kejar-kejar ya bisa kita katakan ya. Apalagi setiap minggunya ada 15 game, tentu se-underperformnya sebuah tim tentu kadang-kala masih tetap dapat momentumnya. So paling aman ya 2 minggu lah minimal untuk mengikuti Super Weekend itu pun. Ketika udah berbicara 2 minggu, sedangkan kontender lain banyak yang masih 3 minggu atau bahkan yang kemarin masuk sekarang nggak terus masuk lagi di minggu terakhir, berarti pertandingan 2 minggu pun masih ketat gitu. Jadi harus semaksimal mungkin lah setiap game yang dimainkan. Dan menarik sekali, EVOS juga udah mulai bergerak ke arah bagian atas dari tadi perwakilan dari Indonesia sudah chickennya itu adalah ini menariknya dari bagian SEA juga gue lihat makin berani para tim ini untuk bermain lebih luas, dapat vision lebih luas juga. Tidak jarang memang terculik 1-2 player, tapi setidaknya habis itu recall mereka cepat, backup mereka cepat, body sistemnya juga on point. Kehilangan 1 player membuat mereka akhirnya dapat info lebih. Di situ ada lawan, gak usah ada di situ, dan kumpulnya mereka bisa lebih kuat lagi, Flo. Betul, baik lagi. Mereka nge-split ini bukan split yang ngasal. Mereka selalu mempertimbangkan, andai gue ditabrak, apa yang harus gue lakuin? Cara gue nge-hold kayak gimana, cara gue kabur gimana. Kayak tim RQ nih, mereka nge-split kedua angle berbeda. Dan sekarang baru ada follow up dari seorang Nerpeko. Mort nggak mungkin cuma mikir, gue split, gue diem aja. Andai kan tiba-tiba orang Pochinki keluar, tabrakin dia harus ngelakuin apa. Itu pasti udah ada plan-nya gitu ketika mereka nge-split. Karena split itu resiko tinggi, ya tinggi banget resikonya. Sekali ke knock, ya tumbang. Gimana cara kita nge-split tapi nggak sampai ke knock? Iya betul itu banget. Kuncinya. Dan itu disitulah tadi perspektif-perspektif yang lu sampaikan kan ya. Kayak titik mana aja yang bisa masuk, kemudian juga bagaimana covernya, bagaimana body systemnya, dan ya itulah menariknya ya teman-teman ya. Ini udah SEA, tingkatan udah lebih tinggi, orang-orang udah bermain lebih taktis lagi, dan yang gue katakan juga tidak hanya dari region, bahkan wildcard juga, APG misalnya, Yangon, ini juga gahar banget gitu loh, karena memang mereka udah best of the best from each region. Jadi ya permainan terbaik lah yang kalian akan sayang banget
kalau nggak nonton satu hari aja. Oh, kita lihat ilmunya zonanya. banyak banget di gameplay para pro player. Oh, masih Betul, gue netral, setuju masih banget. netral. Apalagi dengan perkembangannya tim-tim lain, tentu kita Masih melihat netral. sekarang semakin banyak tim yang kuat. Dulu ya, mungkin kita melihat region yang kuat itu tuh lagi Indonesia, Thailand paling kuat. Sekarang ya kalau kita berdasarkan data minggu pertama, Malaysia ada di atas Indonesia. Ya, Kalau kita pakai data ya, based on data 1 minggu pertama. Tapi bukan tidak mungkin tim-tim lain bakal step up seperti Indonesia sudah menunjukkan permainan terbaik di game pertama, game kedua kita juga dengan ada WWC dari BTR, ada juga performa yang cukup stabil dari Maxis tim kan? lainnya. Dan ini baru hari pertama. Masih banyak chance juga untuk region-region lain seperti Masih Thailand yang sabar kehilangan dulu. Onyx di Super Weekend. Bisa nggak bikin mereka masuk Super Weekend? Ya bisa jadi, karena kembali lagi yang tidak masuk Super Weekend pun pasti ada evaluasi yang dilakukan. Kemudian juga step up gameplay yang pasti masih bisa untuk dilakukan. Bargain yang akan menjadi juara pasti ini akan sangat-sangat berbangga karena lawannya tadi mereka semua udah step up dari semua tontonan, gameplay yang semakin matang, experience dari Udah ngambil gereja setiap di sana. seasonnya, kemudian juga komunitas dari setiap region menurut Akankah gue juga tetap ketemu besar RRQ? karena di sela-sela break kita pun ketika mau masuk ke game ada sosok dari komunitas. Indonesia mungkin ada Pevita Pierce, salah satu entertainer yang memang jump in ke game juga. Kemudian dari beberapa region lain gue lihat juga ada platform Nemo yang hidup di bagian saya. Ini menandakan makin luas dan walaupun mereka mungkin bukan competitive player tapi dengan terus ada tontonan pasti selalu dapat insight sih. Betul, dan ya pasti sih di semua bisa dibilang olahraga yang ada sedunia semakin berjalannya waktu Masih semakin zona berkembang juga kedua dari ya guys skill ya. dan taktik yang ada. Capek nunggunya. PUBG Mobile tidak terkecuali juga perkembangan sih menurut gua PUBG Mobile luar biasa banget. Dibilang ya kita kalau mundur 2 tahun lalu PUBG Mobile tuh game yang berbeda di kompetitifnya. Iya, iya. Simple banget 2 tahun lalu. Betul, gue ingat saat gue masih di kursi penonton tentunya, nontonin lu sama Pasta Ngecast, selalu pembahasannya, wah sekarang orang-orang udah rotasi pakai 2 vehicle. Ya Oh, 3 gitu Kata kan. 3 Keren. itu udah wah banget kalau Saya itu. tuh offline Sekarang ya. Sekarang. Nggak, orang 4 orang smile. Iya, orang 4 orang smile, betul. Itu menandakan saya salah Keren, satu kemarin udah perkembangan yang sangat temennya. pesat itu baru dari satu aspek. Aspek lainnya lebih bincang-bincang banyak gitu lagi, kan, apalagi dengan offline, semi hardcore. offline. Tadi gue sempat bahas juga nih Flo sama Jelly. Kenapa sekarang Tapi kayaknya menurut gue kalau juga makin apa, banyak yang berani kayak PMCO rotasi pakai tuh vehicle, mungkin diam dulu. offline ya. Habis itu Iya. ketika bisa langsung gas. Karena kan aim assist off. Tentu tidak semudah biasanya untuk take Numbangin. down player dalam vehicle. Betul, dan orang tuh semakin sadar juga ketika masuk kendaraan vision gue lebih luas. Berarti sebenarnya ketika masuk ke lower ground lebih aman gue di mobil daripada gue turun Oh, kendaraan IMASIS. ngebuka badan gitu. Betul, Ternyata betul. gitu kan. Dan Betul. hal-hal seperti kecil kayak emang vision nambah dikit sih, kayak mungkin 15% 20% nambah vision. Tapi enakan- sekecil apapun tapi kalau advantage- gue sih advantage lebih di suka e-sport itu harus IMASIS digunakan, opsi. terutama di kompetisi PUBG Mobile di mana semua tim ini ya Soalnya udah sekecil kayak apapun apa, keuntungannya, benefitnya udah itu bakal sekelas digunakan. Pro-player, tapi Sekecil masih cuma kayak mobil pakai parkirnya itu IMASIS ke arah tuh belakang supaya kurang kalau gitu. cabut gampang. Itu digunakan gitu, harus digunakan. Ya betul banget, dan itu menurut Nggak gue natural yang lah, paling penting lah buat masih ada teman-teman semua yang bantuan. wanna jump into competitive scene, karena ini udah nggak simple tactical lagi, ini udah banyak banget yang diperhatikan. Kemudian juga each day growing up berarti banyak juga yang harus kalian persiapkan, dan bahkan di saya aja udah seseru ini Kita lihat apalagi di coaching nanti case sudah ada 3 championship tim. yang sekarang aja yang udah terspill di beberapa media, nama-nama yang akan berangkat termasuk dari Indonesia The Genesis Dogma, itu banyak nama baru loh. Saya ceritanya tim lah, timnya banyak yang nama baru juga gitu Betul, kan. gue rasa sejak adanya semi hardcore ya, ini banyak banget sih tim yang ibaratnya yang tadi di atas turun ke bawah, yang dari bawah naik ke atas. Dan ini yang gue suka ketika ada perubahan yang nge-push player juga untuk berkembang. Tentunya ada tim-tim yang mungkin tadinya ketika pakai IMASIS mereka punya kebiasaan buruk yang pakai rotasi terlalu dekat sama kompon orang. Jadi gampang Kita ke-take down. lihat Ketika di masuk ke sana semi hardcore, siapakah yang gue udah gak sudah gampang lagi nih ke-take terburu-buru down. masuk Gue dalam pede aja zona rotasi sekarang, itu membuat mereka nyaman. semakin kuat lagi. Dan itu yang gue bilang gitu, perubahan itu nggak selalu buruk, tergantung kita menanggapinya seperti apa. Yap, that's the good point. Dan setelah 2 zona kita chat-chat ya Flo, akhirnya kita masuk ke zona ketiga di mana makin padat nih Flo, makin terlihat pergerakan, dan kita harapkan sebentar lagi akan adanya kontestasi yang terjadi because we are hyping untuk game kalian, dan itu dia spray di dari sana. MF John Buri melakukan perang, tembakan perang, ke arah perang. bagian depan. Vampire Lihat, Fluket Stone itu sudah ada di luar sana. biasa di Ranger pertama, Fluket? tapi Oh, belum Fluket ketahuan nggak dah. kelihatan. Jasper Wah, belum belum terdeteksi kelihatan. juga. Fluket masih bertahan di sana Flo. Betul, tapi Jasper tampaknya sudah menyadari bahwa tempat ini terlalu enak buat tidak diisi oleh tim lain, sehingga dia sedikit Pipos, waspada, kita lihat, tarik mundur kali kita ini dan persiapan, nice kembali banget bersama dengan siapa yang teman-temannya, kabur. di mana dia bakal mengarah ke arah Ponzai. Dan sekarang kita bakal lihat juga tampak dari Infinity mulai terpantau di layar kecil kanan bawah, kita mulai harus mengisi pinggir-pinggir Nice circle banget. depan-depanan dengan tim EVOS Cabut kali ini. Laser, Betul banget, Laser, Laser hampir Laser. saja tadi take down. Untungnya ada balasan yang cukup baik juga dari punggawa EVOS lainnya. Nah ini juga strategi untuk terus meninggalkan satu orang, baik untuk scout atau back
Fire dari bagian belakang itu juga indah menurut gue dari Battle Royale skena Asia Tenggara PUBG Mobile tentunya. Namun kali ini Infinity berhasil untuk melakukan pengusiran. Mereka udah menguasai bagian selatan, akan mulai masuk dalam zona dan zonanya cukup tengah. Pochinki harusnya masih masuk dalam zona kali ini. Pergerakan-pergerakan di sekitaran kompon Pochinki udah mulai ramai. Axis menempati tempat tersebut dari school dan apartment Vampire. Makin mendekati juga berarti ya cenderung ke arah sentral Erangel itu sendiri. Betul. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Onyx VPE sudah berdekatan. VPE memotong pergerakan dari tim Onyx menuju ke arah lower ground. Cekungan yang arah tepat depan compoundnya. Sedangkan kita bakal dari Axis bakal join the fight juga menghalangi tim Infinity masuk ke arah zona lebih dalam lagi. Betul. Ini baru zona ketiga tapi tampaknya fight juga mulai breaking out kali ini di antara tim-tim yang sudah mengisi tempat-tempat yang cukup strategis kali ini. Iya betul banget. Derby Thailand terjadi kali ini antara Vampire dan juga Onyx. Ada Nate yang cukup tinggi dilemparkan oleh Fluket dan juga Ravenclaw memberikan damage tapi tidak terlalu besar. Knockdown harus segera diupayakan revive tentunya. Dan tempat Vampire ini kita juga bisa memberikan testimoni ya, karena beberapa kali The Caster juga main di tempat ini. Enak banget memang Flo bisa melakukan pick off ke arah bagian depan. Hanya butuh untuk menghindari tembakan mungkin dari RRQ dalam konteks ini. Dan bagus banget untuk Vampire sementara waktu. Betul, dari Vampire tadi bisa juga menahan gempuran dari tim RRQ di mana Asa terpantau cukup low. Tembakan mini dari seorang Fluket hampir menumbangkan Asa. Dan memang angle-angle shootnya itu untuk nembak ke arah komponnya. Cekungan dari tim VP. Emang dari jendela atau dari atap saja. Tapi sementara tim yang patut diwaspadai oleh tim VP bukanlah RRQ sebenarnya, tapi Onyx yang arah tepat di belakang mereka. Dan dengan zona yang mental kali ini kita bakal lihat mayoritas tim harus pindah lagi meskipun nggak jauh, tapi harus sedikit geser menuju ke arah zona. Ini zona yang cukup menyulitkan tentunya karena menuju ke arah bagian Axis. Berarti menuju ke arah compound pinggiran Pochinki. Gereja mungkin masih masuk dalam zona. For Rifles masih menjadi salah satu tim yang diuntungkan juga. Bahkan Epi udah dikirimkan ke depan untuk mungkin mulai memetakan lagi kira-kira titik mana yang bisa dimainkan. Namun sementara waktu Ruins akan mulai ditinggalkan. Ada Face Clan di sini yang memang sedianya udah kehilangan 2 player. Ada NFT juga berarti yang berdekatan dengan mereka. Dan di mereka ada MS Chonburi. Berarti akan ada 3 tim setidaknya. Dan tim Secret masuk di antara player tersebut. Ada V-Gaming juga. Bahkan jumping out from the vehicle, knockdown di sana. Betul, GD punya PR cukup berat juga di mana dia harus maju ke arah depan dan dihalangi oleh tim lain. Tapi lain sisi dari GD menumbangkan VG yang bakal jadi kesempatan untuk berperang kali ini. RRQ melihat kesempatan untuk take over batu yang dimiliki oleh tim Fortival untuk maju ke arah depan juga, tapi Fortival memberikan covering fire yang cukup baik ke arah tim RRQ kali ini, tapi belum bisa menumbangkannya. Luar biasa, RRQ akan langsung menuju ke arah bagian tengah di zona keempat. Mudah-mudahan mereka bisa untuk controlling area sebaik mungkin. Karena setidaknya For Rivals sudah kehilangan one of their key point player. FE dimana di minggu pertama The Clutch. Karena Axis luar biasa kali ini. Mungkin vehicle-vehicle dari RRQ udah mulai tidak selamat, tapi setidaknya central zona udah mereka dapatkan. Dasianya masih ada, kalau bisa untuk diamankan mungkin akan lebih baik lagi ya Flo ya. Betul, tapi dari tim RRQ harus memperluas kontrol mereka sekarang dengan asap-asap yang mereka lontarkan, bangun tembok dan coba untuk menyebar. Karena lihat posisi mereka terlalu sempit kali ini. Yes, punya forting, tapi satu bom bisa langsung menumbangkan 2, dan kalau info bahwa 2 player knock itu menjadi satu benefit juga bagi tim lawannya. Ya betul banget, dan sepertinya RRQ menyadari hal tersebut. Gue lihat tadi ada yang menjauh sedikit ke arah bagian belakang untuk mendapatkan vision dan juga tempat yang lebih luas. Asa ternyata mengambil beberapa item harusnya atau bagaimana, dan Nate demi Nate dilemparkan ke arah tim Secret untuk memberikan sebuah pressure. Sementara Onyx ternyata dalam perjalanannya 2 orang dipulangkan ke lobby oleh The Infinity. Berarti tadi dari bagian selatan bergerak memutar Onyx dan ter-takedown. NFT di tempat lain coba masuk dari bagian utara. Svavel, let's go Svavel, pasti kamu bisa. Baginya cukup tergelimpang di sana, namun bergerak lebih menjauh lagi dan mendekat ke arah teman-temannya lagi. Dia dapat informasi, bannya pecah di sana dan knockdown oleh pemburu. Tapi on the other side harusnya NFT tahu kanan kirinya udah nggak aman, mungkin cari jalur lain untuk bisa masuk dalam zona. Betul, minimal punya info kali ini dari tim NFT bahwa gue nggak bisa lewat depan, gue harus coba cari jalan lain atau minimal jangan sejauh itu untuk rotasinya. Tapi lihat tim-tim yang mengisi center cukup banyak, termasuk juga dari TKS dan tim RRQ yang mengambil center spot yang menurut gue nggak konvensional, cuma bebatuan doang dan cukup gambling, langsung mengorbankan semua kendaraan mereka. Ya itu berbahaya banget. Satar, kenapa kau tidak heal, Satar? High risk dan high reward, ada coba yang dibangun ke arah bagian sana walaupun tentu tetap tidak mengindahkan faktor berbahayanya. Genesis Dogma masuk dari bagian barat laut kali ini udah mulai touchdown di beberapa
obstacle Waduh, kita katakan maksa dari NFT NFT nih. Now dalam perjalanannya kembali lagi di Maksa jalur yang sama masuk dengan dia. Swabel tadi. Mungkin cukup nekat ya tadi mengambil sebuah resiko tinggi, namun setidaknya masih bisa mengirimkan 2 player yang menuju dalam zona, ada Ramones dan Flippy. Langsung saja teman-teman kita doakan UNFT bisa untuk bertahan. Smoke udah mulai dilemparkan, sementara waktu harusnya cukup aman untuk NFT. Betul, zona pun akhirnya menutup juga. Kita bakal lihat kemana Kita mentalnya lihat, kali wah, ini karena bakal gede. sangat mempengaruhi Nyicil, hati-hati, tempo nyicil. dari Let's go. permainan. Dan RRQ ada tengah-tengah zona, nggak perlu gerak kemana-mana. PR-nya satu, kalau sampai seberang jalan diambil, Oh, nice itu bakal banget, jadi Daybot. bahayanya Iya bagi tim betul, RRQ. betul banget. Samping jalan dan satu lagi menurut Goflo, di bawah gereja, kalau bisa dimainkan itu juga berbahaya bagi RRQ. But let's see, karena kita tahu juga RRQ punya tembakan atau tukang tembak yang luar biasa ya. Ada Peko, ada Mort kali ini juga. Kemudian lead NFT dari diculik Voldemort juga pasti akan dua. bantu. Dan Ron, ingat utility dia luar biasa banget di PMPL ID. So Betul. let's hope for the best. Namun di Pochinki tidak ketinggalan kerusuhannya. BN United, Onyx, dan Eagle Esports Flow. Ini dia nih, ini clash yang cukup berbahaya juga, tapi lihat dari Oh, BN nice bahkan guy. sudah mengirim seorang White Cat ada di dalam area yang tidak terpantau oleh tim Onyx. Ini bisa jadi backstep terhadap tim Onyx kali ini, dan PR-nya mereka, kendaraan mereka sekarang cukup jauh dari posisi mereka di belakang Broken Wall. Kalau mereka ambil kendaraan, mereka terbuka dari seorang White Cat. Tinggal kunci di White Cat nih, sabar atau enggak dianya. Ya betul banget, dan White Cat mempunyai sebuah DP28, berarti siap untuk melakukan tembakan cukup banyak. Nah itu dia, Jeff udah mulai keluar, White Cat akhirnya membuka tembakan dan bahkan menangkan yang kedua. buset. Luar biasa, kesabaran yang sempat dibahas oleh Wolfie Gila, akhirnya TPP dibayar Gaming tuntas. loh. Walaupun satu player ter-take down kalah zona, tapi sini dapat satu elimination tambahan. Betul, tapi itu yang gue bilang, kalau White Cat bisa menggunakan timingnya dengan baik, dia bisa langsung menumbangkan lawannya dalam satu tembakan, satu klip bahkan ya. Dan Itu yang adalah dilakukan, timing. Itu dia kesabaran yang membuahkan hasil terbaik. Ya luar biasa banget. Sementara Nice kita lihat timing. V-Gaming Oh, sudah mulai gila, keluar gede. dari Gede persembunyiannya, tadi namun kenapa? Genesis Dogma lapar meratakan player V-Gaming. Satu orang di bagian luar zona, bahkan tidak hanya GD, ada tembakan juga dari tim Secret. Dan di tempat lain EVOS Roar Buset, mengaung GD splitnya. masuk ke arah tim Yangon Galacticos, menyisakan AK, the last man standing. EVOS masih mencoba mencari-cari AK di sana, ditembaki, namun Microboy dan juga KF masih ter-take down, dan rata harusnya rata benar untuk tim Yangon Galacticos. EVOS Oh, gila, luar biasa. EVOS. Tiba-tiba hilang 3 tim dalam sekejap. Tinggal Wow. 12 tim doang sekarang, dan sekarang NFT masih bertahan juga di pinggir-pinggir dari circle-nya, bisa menahan gempuran dari tim FaZe Clan. FaZe Clan pun harus berhadapan dengan tim For Rivals ini yang udah ada di zona dalam kelima, area udah perumahan. zona Zona perang. pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim harus maju ke arah depan kali ini, dan cukup banyak player demi player, tim demi tim berjatuhan secara Masih ada bersamaan kali 12 ini. tim. Ya betul banget, di Infinity masih cukup enak, namun itu dia sebuah Hmm. nade matang memberikan Nggak tumbang. flash damage. Betul, kalau tadi dikurangi 1 detik lagi aja mungkin ceritanya bisa berbeda. Namun ini dia RRQ yang sudah mempunyai sebuah blokade kuat di bagian tengah, masih cukup baik. For Rivals di bagian utara juga melakukan gatekeep, masih cukup baik. NFT tidak membuka tembakan sama sekali, namun dideteksi oleh MS Nah, John nggak Murray. kelihatan Not a kan di good situ. situation, satu player ter-knockdown, dan gua harapkan NFT bisa keluar dari situasi yang buruk ini. Betul, kita bakal tampakkan dari tim Infinity bakal berhadapan dengan tim Axis kali ini. Wow. Lempar-lemparan bom Gila, menumbangkan Foki, dibombongin. titik terdepan dari tim Axis kali ini. Gila, Dan ini buat satu membuat orang tim doang Infinity punya ruang gerak lebih jauh, karena lawan mereka Meledak. sekarang terjepit di area gudang Meledak. dan harus maju ke arah depan. Betul sekali, lihat dari bagian Axis diberikan molly juga. Pergerakan mereka tidak akan cukup aman. Dari di Infinity harus mulai maju ke arah bagian depan, dan FaZe Clan tiba-tiba juga dipulangkan Wah, ke lobby. jadi Berarti ketemu papan Evos. atas akan semakin kuat untuk Bigetron. Di papan tengah sampai bawah ada kesempatan untuk mengejar tentunya. Ya, sementara tim Indonesia masih bertahan semua kali ini. NFT, Waduh. ada RRQ, ada juga tim EVOS kali ini, dan juga GD. Apalagi RRQ, EVOS, GD masih butuh dengan 4 player mereka. Ya betul banget, tapi dari EVOS no, dalam perjalanannya ke arah tim Secret satu persatu ter-take down, bahkan ada tembakan dari GD juga, namun tim Secret pulang ke lobby oleh EVOS Reborn juga. Waduh. Luar biasa sekali Red Face, dan bahkan Mid ke arah Satar. Indonesian Derby juga terjadi di Gila, sini, Bung walaupun Yadi. memang keduanya tidak akan terelakkan dari fight karena keduanya Oh, mana butuh satu lagi masuk gini? ke dalam zona dari Debot. barat nih Flo. Betul, Debot. ini mau nggak mau, kedua tim ini saling nge-clear, karena mereka nggak punya Waduh, kendaraan untuk 14, mereka nggak punya Debot. aset petrobek juga lagi, karena belum Ini yang saling menang looting tetap juga. kita harus Jadi bakal jadi Indopret ya, challenge guys, bagi ya. dua tim ini untuk survive masuk ke arah zona selanjutnya. Tapi lihat Infinity mulai maju ke arah tim Buat RRQ, di mana tim Infinity netral, bakal bro. berhadapan langsung dengan tim RRQ di area low ground. Ya betul banget, Revive demi Revive juga sedang dibangun oleh, woi itu Nichil di mana? Nichil di kanan kah tadi jauh? Oh, reset lagi Enggak, jadi. dekat dengan Ya, Sar, dekat dengan ya, Sar. deket ya. Weh, Flo,
Buset, Nichil jauh amat. Oke, nanti kita lihat nanti berikutnya ya. Namun ini dia di Infinity. Mela mendapatkan knockout lagi. Satu Nichil, player mana itu? dari Axis pulang ke lobby 7 tim. Dan bahkan seluruh tim Indonesia yang bergabung masih ada di dalam zona NFT. Buset, Tapi ternyata udah kenapa pulang Evos ke lobby dengan lawannya? satu player Gede. terakhirnya. Namun nice try tentunya. Masih game kedua bagi NFT, masih ada kesempatan cukup banyak di Infinity. Lihat blokadenya di bagian mampus tengah kalau terlalu Infinity. terbuka. Kesempatan bagi EVOS ter-take down satu. Luar biasa kali ini. Peperangan pecah tiba-tiba di zona ke-6. Betul, kita bakal lihat kali ini Buset, player buset, berjatuhan udah juga merapat semua dan kita terlihat RRQ, EVOS utuh dengan Boom. player mereka bersama juga dengan Kelihatan? tim GD. Boom. Tampaknya GD EVOS gak perlu saling nge-clear, hanya saling menjauh saja GD. Tepat di sebelah for Rivals Apple. Bye-bye. Kunci Boom. oleh seorang Booms dan Boom langsung knock out Sesuai kali ini nama, membuat Boom GD namanya. dengan sangat nyaman bisa ke arah depan. Tapi kita bakal lihat 3 tim Indonesia bersebelahan Oh, semua. nice banget, Tata. Akankah mereka harus bertempur untuk Boom. masuk ke zona selanjutnya? Ya betul banget, bahkan barusan kita lihat dari tim EVOS ter-knockdown oleh Genesis Wah, Dogma. gila, ini RRQ dompet sekarang ada dua, benar-benar Cok. harus Oh, overcome. ada Ternyata 3. mereka berusaha untuk bisa menghabiskan nih. atau menyelesaikan PR Dompetnya. mereka. Langsung dikasih tugas terberat di match kali ini karena Waduh. menjadi kontrol bagian sentral. Sabar kau, Eagle. Para Jin need-nya connect ke arah satu player RRQ di Mampus sana. kau, Eagle. Namun masih ada penyelamatan yang bisa dilakukan karena For Rivals juga join. Ini dia. Ada beberapa aksi, tentu ada reaksi. Eagle Wah, membuka gila. posisi, ditembak dari bagian lain oleh Indonesia For udah Rivals. pada banyak Betul, Mort killnya. kali ini ada di hadapan dengan tim 2E. Indonesia Tapi karena masih mereka 3 juga orang. Infinity yang langsung Dominan di-secure oleh tim chicken, EVOS dominan menyisakan chicken. 6 tim lagi dan masih ada 3 tim Indonesia utuh dengan 4 player mereka masuk ke late game kali ini. Tapi Mort harus berhati-hati karena lemparan bom akan menuju ke arah dia kali ini. Asa pun ter-take down lagi. Mort Wah, tidak jadi gila, ledakan, RRQ. malah Asa yang di-share kembali tadi. Betul, tapi Lanjut, Asa juga masih ada Cok. kesempatan untuk melakukan revive. Tentunya Voldemort masih bertahan di sana. Datcon, wow, kita terkena asap merah dari airdrop tadi. Oh, Dan gila, zona nggak kali ada ini lihat RRQ. tidak Tapi menguntungkan kenapa Forest segala Zone-nya pihak. aja? Namun EVOS 7 elimination. Eagle Nice juga banget, pulang ke Iko. lobby. Top 5. Tiganya tim Indonesia. Tapi Buset, EVOS Red Pass. berperan juga dengan tim Red Pass. RRQ kali ini. Close quarter Wah, combat gila, itu terjadi mah. kembali. Dan tim Indonesia harus saling menumbangkan di zona-zona akhir. Bukan satu hal kita pengen lihat, tapi tentu harus Oh, terjadi nggak dalam lihat Battle dia. Royale. Betul Aduh, banget, kenapa Ford Indonesia? akhirnya bisa menumbangkan satu player EVOS lainnya. Namun Aduh, kenapa dari tim Indonesia RRQ pulang ke lobby di Indonesia peringkat pengen? kelima. Namun lihat 9 elimination yang dibawa 4 tim. 2 diantara tim Indonesia, Waduh. Genesis Dogma dan juga EVOS melawan For Rivals dan MS Ah, divisi Chamburi. Indonesia. Betul, 4 tuh. tim tersisa, Iya. 2 dari Indonesia. GD masih utuh dengan 4 Ini player jadi mereka satu dan lagi mana? sisanya dalam kondisi cukup bonyok, termasuk juga tim EVOS. Tapi Oh, EVOS dengan iya. sudah meng-clear satu lawan mereka, tentu ini membuat tim EVOS sedikit lebih lega di bagian dari selatan circle-nya. Tapi EVOS tidak menang tanpa adanya Waduh, pukulan nggak juga. kena. Mereka juga kehilangan 2 member mereka. Tapi Nichil, Mantap. itu Nichil. Siapa ya Nichil? Gue baru ngeh loh. Iya, Mantap. makanya ini cukup unik ya. Nanti Aduh, mungkin kita bisa kejauhan. tanyakan dari Agus mungkin ya kalau bisa mewawancara Boom, GD. Namun kita masuk lihat nanti dikit, Boom. pemburu coba diberikan pressure beberapa Molly. GD ini harus sudah Boom, mulai bergerak karena zona dikit-dikit. cenderung menuju ke arah bagian For Rivals. Benar saja mereka udah mulai merangkak maju Wah, ke arah gila, bagian ini depan. berani EVOS banget udah di mendapatkan atas. 10 total elimination kali ini. Tapi Nichil sini ya. Oke, kita bakal Wah, lihat ketahuan Nichil. nggak? Oke. 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 Oke, menarik. Oke. Wah, menarik. Oke, Gila. tapi ternyata satu player dari Genesis Dogma ter-take down di sana. For Rivals belum menyadari first aid sedang coba diupayakan penggunaannya. Wah, Oh boom, tidak, Stan. itu sakit banget. Waduh, Tuh, gede. Genesis Dogma. Boom tadi sepertinya kena DPS sedikit ya. Akhirnya membuat splash Waduh, damage EVOS sedikit bisa dari nih, EVOS net ya. nih. Akhirnya membuat Boom tadi nge-heal-nya Nggak nggak bisa apa-apa, cepat Nestra, tapi dia Nestra, Aku Gede. damage. Zona nutup. Oh, EVOS berarti bisa nih, DPS EVOS nih. damage DPS dari tambahan zona lagi. ya. Jadi perhitungan salah karena zona pas banget nutup. Oke, dan ini dia top 2 kali ini antara EVOS dan juga For Rivals di sana ter-take down 2-on-1 situation nih. Let's nice go banget, EVOS. nice banget, This will EVOS. be a very important point untuk kalian. Memang zona Satu karena lagi, For satu Rivals. lagi. Tapi setidaknya EVOS sekarang menang secara kuantitas. Betul, 2-1 sementara waktu dan Boy, zona boy, ya, ini bisa memang boy. ke arah Rivals tapi high ground masih dipegang oleh EVOS dan sebelum zona bergerak ini masih play zone. Ah, bisa Iya, boy, ini masih yuk. play zone betul banget oleh karena EVOS masih punya waktu untuk playing the time, Nice. playing the momentum, tinggal menjadikan 2-on-1 situation Tinggal karena 2-1. confirm elimination sudah didapatkan oleh EVOS dan ini dia tembakan ke Rahasia karena memang pasti akan Oh, bisa, chicken nih. menjadi sebuah Chicken, prediksi chicken, ya chicken. di balik mobil ada Kelihatan, sebuah hiding kelihatan. position dan EVOS akan mulai bergerak juga. Ini dia bergerak maju ke arah bagian depan, pemburu tahu dia tinggal sendiri, tidak langsung Kelihatan, melakukan sebuah kelihatan. tembakan. EVOS kembali lagi melakukan peron dari Microboy KF
masih melakukan jumping juga untuk melakukan scouting ke arah bagian depan. Pemburu melepas tasnya. Ini berarti akan menjadi bangsa berat bagi pemburu. Tapi EVOS pun merupakan harimau yang tidak mudah untuk ter-take down. Dideteksi satu Nice orang. banget, Jika Iko. tidak, EVOS reborn in the pride. Ini Gila, dia Iko. harinya Indonesia. Makan nih, Bos. Back to back Bukan kucing. Indonesia Chicken Wolfie. Yes, kali ini Wow, dari wow. Indonesia. Minggu pertama Oke, kita butuh langsung waktu balik ke untuk match BCJ. keempat. Minggu kedua